Oh, there she is. She's such a loser. I know. What a geek. Get lost. Nah, pemirsa, baru saja ya kita saksikan sebuah tayangan singkat bagaimana cara happiness itu yang mendatangkan kebahagiaan. Salah satunya adalah menjaga perkataan. Betul. Ini ada kaitannya juga ya Mas ya dengan cara meminta maaf secara efektif. Iya. Mohon maaf lahir batinnya ini jadi tidak serta-merta seperti kayak sambil lewat atau sambil lalu aja. Jadi Betul. benar-benar yang maafnya itu benar-benar diniatin, benar-benar yang merasa mendatangin mungkin orang yang Betul. seperti diberikan kayak kesalahannya itu kayak apa ya, kita bikin kesalahan kayak dia, itu jadi kita benar-benar datang ke dia, kita harus berjiwa besar untuk Betul. mengakui kesalahan kita. Betul, iya. Ya, jadi dalam momen Idul Fitri, kalau kita mengatakan maaf lahir batin, sesungguhnya itu bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil gitu ya. Itu bisa memulihkan hubungan yang sempat terputus karena lama tidak kontak, lama tidak berkomunikasi, tidak bersilaturahmi begitu ya. Tapi saya kira tidak bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang levelnya menengah ya, medium, apalagi yang levelnya berat gitu. Ya, itu membutuhkan sebuah momen khusus di mana kita harus datang langsung menemui orangnya, bicara dari hati ke hati dan memulihkan hubungan begitu. Karena yang namanya luka itu kan harus disembuhkan. Benar. Ya. Dan saya kira beratnya minta maaf itu adalah karena ego sih sebetulnya ya. Gengsi Mas. Gengsi ya kan. Kan ketika orang berselisih paham kan semua orang menganggap saya benar. Ya. Poppy juga menganggap saya juga benar, iya kan. Terus setelah direnung-renungkan iya ya, saya salah ya gitu ya. Kemudian saya mau datang ke rumah Poppy misalnya untuk minta maaf, itu kan berarti saya mengakui bahwa saya yang salah kan gitu. Benar. Nah itu kan berat sekali itu. Oke, baik. Iya. Kita telepon dulu. Mari kita sambut dulu ya. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya. Sebelumnya minal aidin wal faizin dulu. Iya. Maaf Kabar lahir batin. batin untuk Kabar batin, Pak ya. Pandan. Iya, dengan siapa? di mana? Saya dengan Chris, Dengan Bapak Kris ada di Jakarta. Jakarta. Oh ya, silakan Pak Kris. Iya. Selamat malam, Arman. Selamat malam Pak Kris. Ya, saya ingin menanyakan, bila kita merasa bersalah dan kita mengerti untuk bisa selalu meminta maaf dengan cara yang tulus, itu apakah cukup hanya dengan perkataan atau ada hubungan dengan kita harus menunjukkan dengan body language atau gimana Pak Evan ya? Oke. Ekspresinya gimana Ekspresinya. gitu ya. Ekspresinya Body gitu language-nya ya. Kayak gimana Oke. juga gitu ya. Ini pertanyaan yang luar biasa bagus kan? Bagus ya, pas Ya. dengan topik kita ya. Baik, sudah cukup? Terima kasih Pak Kris. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau misalkan Ya. kita udah datang Sudah nih ke datang, rumah ya. orang yang kita ininya ya, yang kita bikin salah gitu ya Mas ya. Iya. Harus juga nggak dengan ekspresi, harus body language-nya kayak gimana Iya. gitu nggak? Pertanyaan pertama sebetulnya ya untuk Pak Kris, Anda mengatur itu enggak gitu? Ya. Karena sesuatu yang datang dari dalam hati itu tidak perlu diatur gitu ya. Spontan sebenarnya. Spontan. Ya kalau kemudian body language saya gimana ya? Gerakan tubuhnya gimana ya? Gitu. Apakah saya harus menatap mata dan sebagainya? Ekspresinya seperti apa? Berarti itu sesuatu yang tidak sincere gitu. Tidak datang dari dalam hati gitu ya. Nah, malam ini kita akan bahas nih, gimana sih caranya ya, ekspresinya seperti apa ketika kita meminta maaf itu. Ya, karena ada, kalau kita bicara mengenai apology, ya, mengenai meminta maaf, sesungguhnya ada 6 bentuk ekspresi. Ada 6 bentuk ekspresi? Iya. Oh, oke. Dan ekspresi ini bisa jadi berbeda untuk setiap orang gitu. Ya. Ya. Jadi yang nomor 1 adalah mengekspresikan penyesalan. Gitu. Ya, jadi kalau saya punya salah dengan Poppy, saya harus mengekspresikan penyesalan dengan mengatakan, Poppy, saya menyesal. Gitu, ya. Cuma pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengekspresikan penyesalan? Itu sesuatu yang spontan gitu. Kalau kita memang betul-betul menyesal,
itu kita pasti akan terlihat dari bahasa tubuh, Ya, mungkin kayak udah terpancar ya. dari air mata gitu ya. Iya. Jadi bukan sambil lalu saja ya. Bukan ada orang yang mengatakan saya menyesal tapi santai saja gitu. Tidak ada kata-kata yang tertahan di dalam pengucapannya gitu. Biasanya kan kalau orang betul-betul nyesal gitu ya, itu kan pasti ada sesuatu yang ucapannya nggak lancar gitu. Kayak terbata-bata. Kayak terbata-bata gitu ya, terus disertai dengan raut wajah yang mungkin menunjukkan penyesalan yang sangat. Saya menyesal sudah menyakiti hati Poppy, misalnya begitu. Jadi itu ekspresi yang pertama dari meminta maaf, ya. Nah, dan mengatakan saya menyesal karena gitu, bukan menyesal tapi. Kan ada orang yang mengatakan begitu. Poppy, saya menyesal, tapi sebenarnya itu saya nggak sengaja loh gitu. Oh, berarti ini masih main ego nih. Betul, betul. Poppy, saya menyesal. Tapi itu sebetulnya karena kesalahan kamu juga sih. Kamu yang mancing sih, gitu. Itu kan tapi. Niat nggak sih untuk minta maaf ya nggak? Iya, makanya. Jadi, Poppy, saya menyesal. Betul-betul ditunjukkan gitu. Saya menyesal karena apa? Gitu. Sebutkan alasannya. Ya, baik. itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah cara meminta maafnya dengan berempati. Berempati. Yang pertama Ya. adalah mengekspresikan penyesalan. Yang ya. kedua berempati. Berempati. Oke, kita tahan dulu sebentar di Baik. situ Mas ya. Ya. Semoga ikut berempati seperti saya. Dan juga pemirsa, tahan dulu sebentar. Kita masih akan membahas pembahasan ini. Tentunya lebih mendalam lagi tentang hard to say I'm sorry. Semoga ini bukan waktu ataupun momen yang terlambat ya buat Ya. kita semua. Mumpung juga di momen yang cukup suci sekali di Hari Raya Idul Fitri, di Lebaran. Jadi kita pun juga tidak serta-merta ataupun sambil lewat, sambil lalu saja untuk mengucapkan kata maaf lahir dan batin. Semoga banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan bersama dengan kami di Happiness with Arfan Pradiansyah. And if you want to be happy now.